Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Diana Dwi Anjani, absen 25. Berikut adalah video resume materi mata kuliah Pendidikan Pancasila tanggal 6 November 2020. Pancasila dalam konteks sejarah bangsa Indonesia. Yang pertama adalah sejarah dan proses perumusan Pancasila. Diawali dari sidang pertama BPUPKI pada tanggal 28 sampai 1 Juni 1945. Pada tanggal 28 Mei 1945, sidang BPUPKI dibuka oleh Wakil Tentara Dai Nippon. Pada tanggal 29 Mei 1945, tiga tokoh yang mengusulkan dasar negara. Yang pertama adalah Dr. Supomo. Isi dari usulannya adalah persatuan, kekeluargaan, keseimbangan lahir batin, musyawarah, dan keadilan rakyat. Yang kedua adalah Muhammad Yamin. Isi dari usulannya adalah peri kebangsaan, peri kemanusiaan, peri ketuhanan, peri kerakyatan, dan kesejahteraan rakyat. Yang ketiga adalah Insinyur Soekarno, memberikan 5 usulan dasar negara, yaitu kebangsaan Indonesia atau nasionalisme, peri kemanusiaan atau internasionalisme, mufakat atau demokrasi, kesejahteraan sosial, dan yang terakhir adalah ketuhanan yang Maha Esa. Kemudian pada tanggal 1 Juni 1945, Insinyur Soekarno menyampaikan pidatonya mengenai dasar negara yang dinamai dengan Pancasila. Pancasila adalah nama dasar negara dari usulan temannya yang merupakan ahli bahasa. Sebelumnya, Insinyur Soekarno ingin memberikan nama dasar negara tersebut adalah Pancadharma. Pada hari itu juga, BPUPKI membentuk panitia kecil yang akan bertugas untuk membahas pidato Insinyur Soekarno tersebut. Dalam panitia kecil tersebut ada 2 golongan. Yang pertama adalah golongan yang ingin menjadikan agama sebagai dasar negara, dan yang kedua adalah golongan yang menginginkan paham kebangsaan sebagai inti dari dasar negara. Akibatnya dibentuklah Panitia 9 sebagai panitia yang bertugas untuk merumuskan dasar negara. Pada tanggal 22 Juni 1945 berhasil mengeluarkan Piagam Jakarta atau Jakarta Charter, yang isinya adalah yang pertama, ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ketiga, persatuan Indonesia. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dan yang kelima adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Akhirnya pada tanggal 18 Agustus 1945, Piagam Jakarta tersebut yang menjadi dari pembukaan UUD 1945 disahkan sebagai dasar negara. Dalam sidang kedua BPUPKI tanggal 18 Agustus 1945. Namun ternyata terdapat ketidaksetujuan dari wakil-wakil rakyat dari timur, karena sebagian besar mereka adalah pemeluk agama selain Islam, sehingga Muhammad Hatta dan tokoh lainnya mengumpulkan untuk rapat, kemudian menghasilkan keputusan bahwa sila pertama Pancasila diubah menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Mengapa diperlukan Pancasila dalam kajian sejarah bangsa? Yang pertama, karena Pancasila sebagai identitas bangsa. Kedua, karena Pancasila sebagai kepribadian bangsa. Artinya nilai-nilai Pancasila dapat diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga adalah karena Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa. Maka dalam melakukan sesuatu, Pancasila dijadikan sebagai norma dalam bersikap dan bertindak. Yang keempat adalah Pancasila sebagai jiwa bangsa, dan yang terakhir adalah Pancasila sebagai perjanjian luhur. Dari Pancasila tersebut dapat diambil 3 sumber, yaitu sumber historis, sosiologis, dan demokratis. Sumber historis terdapat pada sila pertama Pancasila, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Sumber sosiologis terdapat pada sila kelima, yaitu keadilan sosial, yang isinya adalah tentang kerukunan dan gotong royong. Yang ketiga adalah sumber demokratis,
berhubungan dengan politik dan sumber politis. Yang ketiga adalah sumber politis berhubungan dengan demokrasi. Itu sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Itulah hasil resum dari materi hari ini yang dapat saya tangkap dan saya pahami. Apabila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.